Janji Allah, la yusallitannallahu alaikum syirarakum, akan naik pemimpin-pemimpin yang jahat. Bagaimana cara memperbaikinya? Akan datang, ajak orang mimpin. Jangan kau coblos nih, ini setan nih, jangan dulu. Jangan kau pilih ini hantu nih. Jangan diam. Bagaimana tanggapan Ustaz saat negara Arab Eropa memboikot Iran, Rusia, sekutu? Di saat itu pula Jokowi mendatangi Presiden Iran menjalin kerjasama, investasi. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhaunna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kalau itu tak kamu lakukan, la yusallitannallahu alaikum syirarakum, akan naik pemimpin yang jahat. Itu jawabannya. Gara-gara kamu tak amar ma'ruf nahi mungkar, naik pemimpin yang jahat. Itu jawabannya. Sumber Riau Pos Kamis. Di manakah pihak Indonesia pemerintah ketika negara Muslim bergabung di koalisi Arab? Kenapa tak ada? Malaysia ada, Senegal itu banyak Kristen, Nigeria ikut, Afrika. Kita yang Muslim terbanyak, kenapa tak ada? La yusallitannallahu alaikum syirarakum, gara-gara kamu tak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, naik pemimpin-pemimpin yang jahat. DPR jahat. Yang naik siapa? DPR PKI, anak PKI. Saya anak PKI, emang mau apa? Berani dia nantang di negeri NKRI, negeri yang dulu dimerdekakan dengan teriakan Allahu Akbar. Naik Syiah, menang jadi anggota legislatif. PKI naik, Syiah naik, sekuler naik, sepilis naik. Gara-gara apa? Umat Islam tak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Janji Allah, la yusallitannallahu alaikum syirarakum, akan naik pemimpin-pemimpin yang jahat. Bagaimana cara memperbaikinya? Akan datang, ajak orang mimpin. Jangan kau coblos nih, ini setan nih, jangan dulu. Jangan kau pilih ini hantu nih. Jangan diam. Aku tak khawatir tentang buruk dan baik, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Yang ku khawatirkan, orang baik diam sehingga orang batil naik ke atas. Apa hukum solat Jumat jika khatib lupa baca doa pada khutbah kedua? Khatibnya masih muda, ketika khutbah kedua tiba-tiba bacaannya hanya separuh saja. Khutbah itu kan dua. Kalau ada 5 rukun itu di salah satu khutbah, sah. Asal ada 5 rukun itu dalam salah satu khutbah, sah. Apa yang 5 itu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri was salah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Alhamdulillah, salawat, ayat, wasiat takwa, doa. Alhamdulillah, salawat, ayat, wasiat takwa, doa. Cukup 5 rukun dalam salah satu khutbah, sah. Nah, maka hitung sendiri. Tapi kalau di awal tadi dia tak ada doa, karena kita biasanya doa itu di khutbah kedua. Tiba-tiba pas khutbah kedua dia tak ada doa, batal khutbahnya. Gimana cara ngasih tahunya? Angkat tangan, batallah solat saya. Enggak, jamaah boleh ngomong ke khatib. Mana dalil Pak Ustaz jamaah boleh ngomong ke khatib? Ketika Nabi sedang khutbah, ada orang datang di pintu, orang Arab Badui. Ya Muhammad, ya Rasulullah, halakatil amwal, kebun kami mati, ternak kambing mati karena hujan lama tak turun. Nabi tak marah. Itu dalil jamaah boleh ngomong ke khatib. Nabi tak bilang, diam nanti aku buka tanya jawab. Apa tanya? Nabi diam. Dan Nabi langsung angkat tangan. Ketika Nabi mengangkat tangan, sampai sahabat turun lengan baju Nabi. Lengan baju Nabi lebar, nampak sahabat ketiak, hatta sampai kami lihat bayadhu ibtayhi, putih ketiak Nabi. Itu hebatnya Nabi itu. Saking putihnya Nabi itu, putih ketiak. Bukan macam orang pegang baru ketiak hitam. Sampai nampak kan. Begitu Nabi SAW. Ini dalil makmum boleh ngomong. Pak Imam, itu tadi ada satu rukun yang hilang. Kita bukan sedang menjatuhkan dia depan orang banyak. Jangan anggap menjatuhkan. Dah, kita sedang menyelamatkan khutbah Jumat. Apakah diulangnya dari awal? Dah, cukup dia ulang 5 rukun itu aja. Berapa detik khutbah itu Pak Ustaz? Tak sampai 1 menit. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Dah, turun.
Ustaz pernah khutbah singkat, pernah, tak sampai 5 menit khutbah, naik ke atas, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bittaqullah, Allahumma fil muslimin wal muslimat. Saya buat 2 khutbah, saya turun. Pengurus heran, kenapa cepat betul Pak Ustaz? Mikrofon mati. Apa saya khutbah macam panjang, orang tak dengar. Ustaz, anak mau nanya, apa hukum arisan? Karena ada yang bilang sisi negatifnya, orang yang ikut meninggal dunia terus arisannya masih jalan atau gimana, yang menjadi hutang. Kalau arisan itu tidak ada maksiatnya, itu sama dengan tolong menolong. Saya bapak 10 orang, Pak, aku susah duit ini. Jadi kalau kita buat arisan ini kan kita bisa secara tak sengaja nabung 100 ribu, narik 1 juta. Kalau menunggu duit terkumpul payah. Yalah Pak Ustaz, nanti kalau saya mati tolong potongkan dari warisan. Kebetulan begitu diambil, saya nomor 1. Begitu dapat duit, pesta, makan, kumat darah tinggi, mati. Lalu yang sisa 10 bulan lagi siapa nanggung? Diambil dari harta warisan. Kebetulan ada sawitnya, ada gotah karetnya, ada rukonya, berdagang. Sebulan 100 ribu, tak masalah. Tapi kalau arisan itu ada dosanya, ada ribanya, diputar duitnya, siapa yang mau duluan silakan, nanti bayar sekian. Itu tak boleh. Tak ada unsur riba sama sekali. Maka itu sama dengan serikat tolong menolong. Sekarang banyak tolong menolong, mestinya tolong menolong. Tapi yang banyak sekarang serikat tolan menolan, bukan tolong menolong. Saya punya nenek usia 89 tahun, alhamdulillah, umur panjang. Man tala umruhu hasuna amaluhu. Orang yang paling baik adalah panjang umurnya, baik amalnya. Itu orang paling baik. Kondisi kemana-mana harus menggunakan tongkat, agak kurang baik sikit. Tak tahan berdiri dan duduk lama, lebih banyak berbaring. Pertanyaannya, bagaimana hukum solusi untuk solatnya Pak Ustaz? Bawakan ember, berwuduk nek. Kalau nenek itu tak bisa wuduk, diponis dokter karena sakit tulang rematik, tayamum saja. Ajarkan tayamum, letakkan debu ke atas koran bersih, pukul, tepuk ke wajah sekali, pukul lagi, tepuk tangan. 1, dah, 1 tayamum untuk 1 solat. Dudukkan dia di atas kursi macam solat di pesawat. Syukran. Duduk di atas kursi, Allahu Akbar. Bacaannya sama, ibtidah Fatihah ayat, rukuk tak sampai rukuk, habis itu sujud, terus solat di kursi, sah. Bahkan kalau di Mesir itu disediakan di tepi-tepi masjid itu kursi-kursi macam yang ada di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, wakaf, kursi wakaf. Di tempat kita kenapa tak ada? Dulu pernah ada Pak Ustaz, terus mana? Hilang, dicuri orang. Karena beliau merasa untuk solat harus tetap berwuduk seperti biasa, namun beliau sulit untuk berulang kamar mandi. Bawakan air, kita bawakan. Nah, ini tentang masalah solat. Boleh tak dijamaknya Pak Ustaz? Jamak pernah Nabi menjamak, tapi hadis ini tidak populer. Tingkat tinggi memang tak terelakkan lagi, itu baru bisa jamak. Bukan qasar. Kalau qasar mesti ada safar, zuhur 2, asar 2, itu mesti ada safar. Jamak tanpa qasar itu darurat tingkat tinggi. Sekarang orang enak aja, macet sikit jamak, pesta nikah jamak, undangan pun jamak. Hati-hati, beribadah ini mukhlisin lahudin. Sikit-sikit jamak, sikit-sikit jamak. Mengapa surat Al-Kautsar diturunkan cuma 3 ayat? Apa sebabnya Pak Ustaz? Masalah ayatnya pendek betul. Kenapa tak ada yang pendek? Nun. Kenapa pendek? Allah tak beri alasan, Nabi tak beri alasan, ulama tak beri alasan. Karena itu murni namanya tauqifi. Waqafa, berhenti. Waqaf, berhenti. Kenapa disebut berhenti? Akal berhenti, tidak memikirkan itu. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kenapa Allah buat 3? Kenapa tak 5? Nanti kalau yang 5, kenapa 5? Kenapa tak 7? Akal, untuk apa dikasih Allah akal? Inna fi khalqis samawat,
berpikir tentang langit, muncul ilmu astronomi. Wal ard, berpikir tentang bumi, muncul ilmu geologi. Waqtilafil laili wan nahar, berpikir tentang siang dan malam, muncul ilmu klimatologi, geofisika dan meteorologi, klimatologi, geofisika. La ayatin, ayat-ayat li ulil albab. Itu domain akal. Adapun kenapa solat subuh 2 rakaat, kenapa maghrib 3 rakaat, kenapa rukuk sekali, kenapa sujudnya 2 kali, kenapa ketika kentut yang dibasuh muka, kenapa tak yang lain dibasuh, itu tauqifi namanya. Tauqifi, murni dari Nabi SAW tanpa Nabi menyebutkan alasan.